Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu alladhi allafa bayna qulubil mu'minin wa ja'alahum ikhwatan mutahabbina mutarahimina 'alal khairi muta'awinin وفي سبيل الفضائل متكاتفين لألسنتهم وجوارحهم حافظين وعن الغيبة والبهتان مبتعدين وللفحش والزور مجتنبين وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين هو المرجو سبحانه لصلاح أمور الدنيا والدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan bertaubatlah, memohon ampunlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sejatinya kita sebagai manusia yang normal pasti akan merasa jijik ketika melihat sebuah bangkai. Sebagaimana manusia pada umumnya, kita akan berusaha semaksimal mungkin menjauh dari setiap aroma bangkai yang busuk. Selain itu, kita juga akan marah ketika ada orang lain menyuguhkan bangkai di hadapan kita, lalu mempersilahkan kita untuk menyantapnya dan memaksa kita untuk menikmatinya. Mengapa kita bisa marah? Mengapa kita tidak suka jika diperlakukan seperti itu? Jawabannya ialah karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melecehkan dan tak sesuai dengan norma kemanusiaan. Namun sadarkah kita wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada di antara kita yang sampai saat ini melakukan contoh di atas tanpa disadari. Masih ada di antara kita yang sampai saat ini hobinya memakan bangkai saudaranya sendiri. Masih ada di antara kita yang sampai saat ini ketika nongkrong cemilannya adalah bangkai temannya sendiri
ada pula di antara kita yang sampai saat ini canda tawanya masih ditaburi dengan bumbu daging bangkai sahabatnya sendiri. Pernahkah kita merasakannya? Pernahkah kita menyadarinya? Menikmati bangkai yang tak kasat mata, perbuatan mencaci maki manusia yang berujung dosa. Orang-orang yang senantiasa menceritakan keburukan saudaranya, yaitu saudara sesama muslim, ia bagaikan manusia yang sedang memakan daging bangkai. Demikianlah yang dicontohkan atau demikianlah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann." Janganlah kalian senang untuk berburuk sangka. Jauhilah kalian dari prasangka-prasangka yang bisa menghantarkan kepada kalian pada perbuatan dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan jangan pula kalian wahai orang-orang yang beriman suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan pula kalian suka menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh, bukankah kalian sangat benci jika disuguhkan daging bangkai di hadapan kalian, kemudian kalian disuruh untuk memakannya? Bukankah kalian merasa jijik dengan perbuatan tersebut? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-12. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, menceritakan keburukan orang lain atau yang biasa disebut dengan ghibah merupakan dosa besar yang jarang diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Betapa banyak di antara kita yang meremehkannya, tak sedikit dari kita yang menganggapnya hal biasa. Padahal di balik perbuatan tersebut ada ancaman besar yang sangat mengerikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar. Lalu beliau memperingatkan kepada kaum muslimin mengenai masalah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi." Wahai orang-orang yang keislamannya baru di lisan, namun keimanannya itu belum menancap ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan pula kalian mengolok-olok mereka. Wala tattabi'u auratahum, dan jangan pula kalian mencari-cari kesalahan mereka lalu membongkarnya di hadapan khalayak umum. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Karena sesungguhnya barang siapa yang sengaja mencari-cari aib dari saudaranya yang seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan cari-cari aibnya juga
kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya meskipun dia pernah melakukan aib itu di dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih, dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin wa jannabani wa iyyakum tariqal ghafilin wal mubtabin wa ja'alna jami'an ikhwatan mutahabbin innahu jawadun karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setiap kita pasti tidak ingin menjadi orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan sebab-sebab yang bisa membuat kita rugi di dunia maupun di akhirat. Di antara sebab yang bisa menjadikan kita rugi di akhirat adalah senang menceritakan keburukan, senang menceritakan aib orang lain, yang kemudian di antara tujuannya adalah untuk merendahkan, bukan untuk mencari solusi agar orang itu keluar dari aib tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang akan merugi nanti di hari kiamat? Maka mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang yang muflis itu, orang yang rugi itu adalah mereka yang enggak punya harta, mereka yang enggak punya dinar, mereka yang enggak punya dirham, mereka yang enggak punya harta-harta indah yang mereka miliki di rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan jawaban mereka. Yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang merugi nanti di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, dari kalangan kaum muslimin, nanti di hari kiamat adalah mereka yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang rugi adalah nanti ketika di hari kiamat dia datang dengan pahala yang banyak, tapi di sisi lain dia juga suka mencela saudaranya, menuduh saudaranya atau menfitnah, kemudian suka memakan harta orang lain, korupsi, mencuri dan yang semisalnya, membunuh orang lain dan suka menyakiti perasaan orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahalanya pun akan diambil lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana jika pahalanya sudah habis? Maka orang-orang yang dahulu pernah dia zolimi, orang-orang yang dahulu pernah dia sakiti,
dosa-dosa dia akan ditimpakan kepada dia, kepada orang yang dahulu pernah menzoliminya. Maka setelah dia tidak memiliki pahala dan dosanya semakin bertambah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatturihat alaihi thumma turiha finnar, dia pun diseret lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan lisan kita. Jangan sampai ia menjadi penyebab diri kita dilemparkan ke dalam lembah api neraka yang begitu sangat mengerikan. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'atha Allahu rahmatan lil alamin kama amarakum bidzalika al awwalin wal akhirin. Faqala subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.